Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemarin dijelaskan ada dua orang yang tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolatkan. Tapi dikuburkan, tetap dikuburkan ya. Dikuburkan, tetap dikuburkan. Kalau nggak dikuburkan nanti baunya wangi nanti ya. Ini madharah, bahaya kepada kaum muslimin. Tetap dikuburkan. Siapakah dia? Orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Orang apa? Keguguran. Ya, keguguran, kemudian keluarnya itu tidak ada teriakan, tidak ada jeritan, tidak ada tangisan, alias dia apa? Mati, ya, alias dia keluar dalam keadaan mati. Maka ini ala khilaf di antara mereka ya, ala khilaf di antara mereka, tapi Syafi'iyah bilang apa? Bilang tidak ada sholat bagi itu, maksudnya sunnah, disunahkan untuk disolatkan dan sunnah untuk dimandikan. Jelas ini? Nah, kemarin kita jelaskan bahwasanya apa? Poin yang kedua ini harus ada rincian untuk terkait dengan poin ini. Yang pertama, orang yang mati normal gitu kan, keluarnya itu normal, atau anak kecil sampai balik. Anak kecil sampai balik, apakah ini wajib disolatkan? Bahuna ada poin di sini. Syekh Al-Albani bilang apa? Tidak wajib. Dengan alasan apa? Ibrahim ya, putra Nabi alaihissalatu wassalam, tidak disolatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tidak disolatkan ya. Ini nggak dibahas tentang apa? Tentang mandinya. Jadi ini tentang nggak disolatkan kalau bayi, anak kecil sampai balik. Ini berkaitan dengan solatnya. Kemudian kita jelaskan untuk ini pendapat terbanyak, bahkan bisa dikategorikan kesepakatan para ulama. Apa itu? Tetap disolatkan ya, sebagaimana asal dia adalah bagian dari kaum muslimin, maka asal solat itu wajib bagi dia. Adapun alasan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani terkait dengan apa? Putranya Ibrahim, maka terkait dari sisi sanadnya masih diperselisihkan oleh para ulama, dari sisi apa ini? Sanadnya. Kemudian ditambah lagi dari sisi matannya, makna matannya itu juga masih ada jawaban-jawaban dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wah, kesimpulannya apa? Ini saja nggak bisa menjatuhkan, melemahkan dalil-dalil yang mewajibkan untuk menyolatkan. Jelas ya? Kemudian seterusnya poin selanjutnya terkait dengan apa? Orang yang keguguran terus ketika keluar anaknya, tapi dia menjerit atau menangis, maka ini ulama sepakat apa? Dimandikan dan disolatkan ya. Tapi kalau keluarnya itu di bawah itu, artinya dalam keadaan mati, keluarnya dalam keadaan mati, maka pendapat sebagian para ulama itu babitnya 4 bulan ya. Kalau babitnya 4 bulan itu adalah ketentuan dia ditiupkan ruh padanya. Jikalau dia ditiupkan ruh kepadanya, lalu keluar, sudah ditiupkan ruh kepadanya, berarti dia manusia. Kalau dia manusia, maka wajib dimandikan atau disolatkan. Tapi kalau di bawah 4 bulan, berarti belum ditiupkan ruh, maka dia adalah benda padat. Maka namanya benda padat, enggak dimandikan dan enggak disolatkan, tapi
dibuang gitu aja ya. Nah, dia benda padat, dibuang aja nggak ada masalah. Dia adalah benda padat. Jelas Allah, karena dia belum ditiupkan ruh padanya. Ketentuannya kalau sudah ditiupkan ruh ya. Ketentuannya kalau sudah ditiupkan ruh itu padanya. Paham insyaallah? Nah, kemudian Anda belum tulis dulu ya. Kemudian selanjutnya tentang memandikan si mayit. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa yughassalul mayyitu witra. Mayit dimandikan dengan witir, ganjil. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun. Dan adalah di awal memandikannya itu pakai daun sidr. Di awal memandikannya itu pakai daun sidr. Wa fi akhirih syai'un min kafur. Dan di akhir memandikannya memakai air yang dicampur dengan kapur barus. Jadi kalau cara memandikannya 3 kali berarti mandi yang pertama, mandi yang kedua, mandi yang nomor 3. Mandi yang pertama itu pakai daun sidr. Airnya itu pakai daun sidr. Airnya itu antum campur dengan daun sidr. Itu yang pertama, yang kedua. Kalau yang nomor 3 berarti apa? Jangan pakai sidr lagi. Pakai apa? Pakai kapur barus. Daun sidr itu fungsinya apa? Membersihkan. Fungsi adalah membersihkan, menghilangkan bau. Makanya kalau sidr itu susah, menempati kedudukan sidr adalah sobun. Maka sabun mengganti posisi sidr. Ya, sabun mengganti apa? Posisi sidr. Jelas ya? Sabun mengganti apa? Posisi sidr. Jadi antum siapkan dulu bak 3. Ya, bak 3 atau bak 2. Bak pertama itu tercampur dengan apa? Air dengan sabun. Sebagai ganti daripada apa? Daun sidr. Bak yang kedua, air tercampur dengan apa? Kapur barus. Ini disiapin dulu. Jangan ujuk-ujuk Anda letakkan mayit di atas ranjang, terus antum baru cari apa? Mana apa gitu ya. Sabun bebas. Bisa aja sabun antum letakkan campur dengan apa? Dengan air, bisa aja. Atau air sabun dulu, kamu sabuni, baru kamu pakai air biasa. Jadi fakalimat sidr itu memiliki 2 kemungkinan. Kemungkinan sidr, kalau sidr otomatis dicampur dengan air, namanya sidr kan. Gimana caranya sidr kamu letakkan di badannya mayit? Jadi daun satu gitu ya, letakkan di badannya mayit susah. Ya, maka kalau sabun nyaman. Ya, antum ambil sabun cair, masukkan ke dalam apa? Ember yang itu ada airnya, selesai kamu guyangkan kepada si mayit. Ini pertama, ya mandi pertama, mandi kedua juga sama. Dan mandi yang nomor 3 campur dengan apa? Kapur barus. Jelas ya? Memandikan si mayit itu ada 2 cara. Cara yang pertama, cara yang mencukupi. Cara mujzi, cara mencukupi. Yang terpenting antum siram semua tubuh mayit tanpa terkecuali. Anda bersihkan semuanya
Nah, baik rambutnya seperti mandi junabat. Udah, siram aja. Siram aja, main siram aja itu mujzi. Itu mencukupi. Adapun kalau memandikannya ingin sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, ya Anda dahulukan mawadhil wudu'i dulu. Antum wudu'i dulu. Ya, sebelum diwudu'i keluarkan dulu kotorannya. Ya, keluarkan dulu kotorannya. Gimana cara mengeluarkan kotoran? Angkat kepalanya. Ya, angkat kepalanya, terus perutnya diurut. Diurut, maka akan keluar kotorannya. Kenapa ini fungsinya begitu? Sebab nanti kalau nggak Anda keluarkan dulu, nanti setelah mandi keluar lagi. Atau pas dikafani, dia akan keluar kotorannya. Anda kerjaan lebih banyak. Maka keluarkan dulu di perutnya. Anda mengeluarkan kotoran dari perut diurut ya, itu nggak boleh keras-keras. Ya, karena dia memiliki kehormatan sebagaimana dia hidup. Orang mati itu apa? Kasrul mayyiti kahayyi. Mematahkan tulangnya si mayit sama aja dengan apa? Mematahkan tulangnya ketika dia hidup. Memiliki kehormatan sebagaimana dia memiliki kehormatan ketika dia hidup. Jelas? Maka dikeluarkan dulu. Ketika dikeluarkan, maka Anda harus bersihkan duburnya ya, duburnya dan kelaminnya. Nah, maka dianjurkan untuk itu supaya tidak bersentuhan secara langsung, maka Anda dianjurkan pakai apa? Pakai kaos tangan. Maka di situ dua mafsadah. Kalau Anda biarkan, maka itu kotor, nggak bersih. Ya kan? Itu mafsadah. Maka mau nggak mau Anda harus mencipoinya. Dan mencipoinya otomatis pakai apa? Pakai tidak langsung. Maka itu akhaffu dhararain. Mengambil dua mafsadah. Itu cara kaidah usul fikihnya. Nah, semua nanti kalau bisa paham kaidah fikihnya, bisa jalan nanti itu kaidahnya. Di sini ada dua mafsadah. Anda menyentuh auratnya, dia itu mafsadah. Kalau Anda biarkan, lebih mafsadah lagi. Lebih mafsadah lagi. Ya, kayak orang tua, misal contoh orang tua yang lagi cebok. Yang tidak bisa yang dia tidak bisa cebok sendiri. Maka kalau antum biarkan, waduh bau sekali itu. Dan itu bahaya untuk dia. Nah, terus bagaimana ya? Anda cebokin. Nah, cebokin itu ambil akhaffu dhararain. Mengambil bahaya yang paling ringan. Yang teringan Anda menyentuhnya. Lagi supaya menyentuh itu lebih ringan lagi pakai apa? Pakai kaos tangan atau pakai kaos plastik. Yang penting jangan pakai apa? Pembersih karat itu jangan. Kalau pembersih karat gagal semuanya nanti. Ya, pembersih karat ya kamu. Ildan, paham pembersih karat? Apa pembersih karat itu? ACL namanya. Itu jangan, itu bahaya nanti itu. Itu bukan membersihkan apa? Kotoran yang membersihkan apa? Sak kulit-kulitnya gitu kan. Nah, dah paham? Setelah bersih, berapa kali kak? Berapa kali kak itu? Enggak ada ketentuannya. Yang penting bersih. Yang penting Anda anggap bersih. Kalau dia kelihatan nggak keluar lagi, maka nggak perlu lagi. Ya, kalau kiranya masih keluar, maka Anda harus diurut lagi. Ketika selesai itu, maka Anda wuduin. Anda wuduin. Setelah diwuduin, dan termasuk bagian daripada wudu adalah berkumur. Cara berkumurnya gimana? Jangan dilegokkan apa? Tuangkan air ke dalam mulutnya, ke hidungnya ya. Masuk semuanya nanti. Anda pakai kain. Kain itulah Anda bersihkan di areal gigi dan Anda masukkan air ke dalam kainnya ke dalam hidungnya. Itu sudah dianggap mencukupi. Yang penting basah sedikit. Karena kondisi dia adalah mayit. Dah? Paham ini? Antum wudu'i sebagaimana dia wudu ketika sholat. Cuma bedanya kalau dia berkumur sama istinsyaq, Anda ganti dengan kain yang basah. Kebayang nggak ini? Setelah itu apa?
Dan ingat di dalam mewudhu sama, ketika dia masih hidup, Anda dahulukan dengan apa? Yang kanan dulu, sebelum yang kiri. Ya, dahulukan yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Selesai itu, maka Anda ambil bagian kepalanya. Maka Anda keramasin dia, ya, masukkan ke usul sya'ri, ke pokok-pokok rambutnya. Maka setelah itu sudah bersih, ambil bagian apa? Bagian kanannya dari badannya. Maka perhatikan di sini, ambil sebelah kanannya, setelah selesai kirinya. Ya, atau kanannya dulu, ya, setelah selesai kanan dan kiri. Ya, ada dua cara Syafi'iyah bilang. Ketika selesai satu bagian depan, maka Anda bagian belakang diangkat dulu sedikit, bagian kanan dulu. Jadi selesaikan kanan dulu, depan dan belakang, baru kiri, depan dan belakang. Atau kanan dulu, lalu kiri, kemudian belakangnya kanan kiri. Itu lebih nyaman juga, tidak terlalu banyak mengangkat. Jelas? Jadi kanan selesaikan dulu, lalu bagian kanan depan ya, kemudian kiri depan. Ketika selesai balik, lalu belakang, lalu kiri, belakang kanan, lalu belakang kiri. Jelas? Paham ya, ikhwan? Sudah? Wah, ketika selesai itu berarti putaran pertama. Jadi husnun wahidun, putaran pertama. Atau tinggal putaran kedua. Putaran kedua, jikalau si mayitnya itu tidak keluar kotorannya, nggak butuh diwudui, maka langsung dimandikan. Maka memandikannya, Anda ambil apa? Bagian apa? Bagian kepala, kemudian bagian apa? Bagian kanan dan kiri sesuai dengan apa? Yang pertama. Bedanya cuma yang pertama ada wudhunya, ini nggak ada wudhunya. Tapi kalau kelihatan pada putaran pertama, kok keluar kotoran, Anda wudhui lagi. Sebagaimana putaran yang pertama. Lah, putaran yang nomor 2, kelihatan kok keluar lagi. Putaran yang nomor 3. Belum kabur barus. Karena kelihatan ini lebih panjang. Putaran yang ketiga nggak keluar. Maka Anda harus tambahin lagi keempat. Karena yang terakhir sunahnya witir. Maka 3, 5, 7. Jangan 3, 4. 4 terus dari mana? 6. Ganjil kan? Genap. Anda pilih yang ganjil. Kalau 4 sudah nggak keluar, 3 nggak keluar, Anda harus tambah 4. Setelah 4, Anda baru campuri dengan apa? Air kabur, baru menjadi 5. Ketika 5 atau ketika 3, Anda tinggal siram dengan air yang bercampur dengan kabur barus. Sudah, selesailah Anda memandikan si mayit. Paham kan? Mudah kan? Mudah nggak? Yang cerdas mudah. Yang hewa-hewa ini mudah nggak itu kira-kira itu bayangan itu? Kebayang kan? Suruh kok bisa mandikan mayit kalau gitu? Bisa? Insya Allah. Coba mandiin siapa itu? Mana Azrul? Azrul kamu jadi mayat mau? Mau nggak? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Takut mati nanti? Enggak. Mati itu Azrul nggak ada hubungannya dengan kayak gitu. Mati itu kalau udah habis umur kamu. Kamu nggak ada hubungannya. Kalau ada kata takdirnya mati, umur kamu itu habis di saat itu. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi nggak usah takut ada kata kamu dibikin uji coba masuk dalam kuburan, nggak apa-apa. Nggak ada hubungannya. Mati itu nggak ada hubungannya dengan kamu dimasukin ke kuburan. Kalau ada kata ujuk-ujuk kamu dijadikan praktek masuk ke uji mati ya wis langsung aja masukin gitu aja. Jelas ya? Baik, ditulis di situ. Antum kasih ruang untuk yang mana? Yang tadi yang belum saya tulis.
Paling 1 lembar, kasih ruangan 1 lembar. Wa yughassalul mayyitu witra wa yakunu fi awwali ghusli sidr wa fi akhiri syai'un min kafur. Li hadisi Ummi Atiyata indal Bukhari. Li hadisi Ummi Atiyata indal Bukhari 1253 wa Muslim 939. Li hadisi Ummi Atiyah qalat dakhala alaina Rasulullah wa nahnu naghsilu ibnatahu. Dakhala alaina Rasulullah wa nahnu, Rasulullah telah masuk kepada kami, wa nahnu sedangkan kami naghsilu mencuci, memandikan ibnatahu putrinya. Wa qala ighsilnaha salafan au khamsan, ighsilnaha mandikanlah dia salasan 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au aktsara min dzalik atau lebih banyak daripada itu, au aktsara min dzalika atau lebih daripada itu, in ra'aitunna dzalika, jikalau kalian melihat yang demikian itu, melihat apa? Lebih. Kalau memang butuh lebih ya lebih. Ya, lebihnya harus kan sunahnya kan ganjil. 3, 5, 7 terus berapa? 9 terus berapa bed? Ya Allah bed. 11 terus berapa? Cepat bed. Hah? Terus 13? Cepat bed. Oh, terus jula batik bol. Baik, bima'in wa sidrin dengan air dan pohon sidr. Waja'alna fil akhirati kafura. Waja'alna dan jadikan fil akhirati yang nomor terakhir kafura pakai kapur barus. Kafura pakai kapur barus. Jelas ya? Baik, udah sampai sini dulu aja. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.